Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati wabil khusus sahibul bait, Bapak Lurah kita. Yang saya muliakan Bapak Sekel di samping saya. Mudah-mudahan keduanya kita doakan supaya selalu sehat, amanah, ya, terutama amanah untuk bisa melayani kita sebagai tuannya, ya. Ayo kita doakan, ya, mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dalam urusan-urusannya. Dan tidak lupa pula para pengurus majelis ta'lim, majelis format akhlakul karimah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, ya, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita doakan supaya akhlaknya mulia semua, jadi wanita-wanita yang solehah, terutama ketua format Majelis Akhlakul Karimah Kelurahan Sangiang Jaya. Mudah-mudahan sama, ya, dilancarkan dalam hal urusannya dan selalu diberikan kesehatan. Karena kalau ketuanya sakit nanti akan mantap juga, ya. Kita doakan para pengurusnya, ibu RW-nya yang kemarin menghubungi saya, ibu RT-RT-nya, mudah-mudahan selalu Allah lindungi dan Allah beri kesehatan untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu di WA oleh ibu RW disuruh mengisi di sini, mungkin masih ada yang kenal saya, ya. Dulu pernah sekali maksudnya di sini. Udah hampir setahun, ya. Agustus, ya. Agustus waktu itu. Saya tanya, temanya apa? Tema 17 Agustus. Kalau kemarin saya tanya, temanya mau tema apa? Terserah saja. Saya jadi bingung lagi kalau begini. Tadi saya membacakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mengabdi kepadaku. Di sini di samping saya ada Pak Lurah, disebutnya abdi negara. Kalau kita yang mengabdi kepada Allah disebutnya abdillah, berarti hambanya Allah. Itu sudah bagus. Dalam bahasa kita itu sudah bagus. Kenapa? Karena bahasa Arab dengan bahasa kita itu kadang-kadang sulit nyambungnya. Kosakata bahasa Indonesia itu terbatas, hanya 4.000 kosakata. Kalau kosakata bahasa Arab itu sampai belasan ribu, bahkan 14.000. Kalau Anda yang pernah di pesantren, kita ngaji sorop, ya,
Misalkan kata doroba atau nasoro, itu kalau dikonjugasikan, kita uraikan kata itu aja, nasoro saja bahasanya kan menolong. Kalau dikonjugasikan, kita uraikan, bisa sampai 114 kata dari kata nasoro saja. Kalau kita kan bahasanya masih sempit, bahasa kita sedikit terbatas. Makanya kalau diaplikasikan, ditranslate bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, itu banyak keterbatasannya. Kita balik lagi. Kita sebagai abdillah, hambanya Allah. Dan di samping saya ada Pak Lurah, abdi negara. Itu hampir mirip. Kenapa hampir mirip? Namanya abdi negara yang bekerja untuk negara, berarti kan tidak mengharapkan uang dari masyarakat, dari rakyatnya. Yang penting dia bekerja untuk negara. Yang melihat bukan masyarakat tapi negara. Begitu juga kita kepada Allah. Jangan pernah tengok kiri kanan selama kita benar di jalannya, selama kita tidak keluar dari rel itu sendiri, jalan terus. Ada bahasa anjing menggonggong kafilah jalan terus maksudnya. Ya, biarpun kita diomongkan kiri kanan terserah. Kenapa? Karena kita motivasinya lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Kalau kita kan beda. Kita berpikirnya apa? Kita berpikir gimana kata orang, kayak orang diomongkan, kayak orang dijorekin. Hilangkan hal yang seperti itu. Kalau kita benar-benar mau ke Allah, hilangkan hal-hal yang seperti itu, dibalik cara berpikirnya. Bagaimana caranya? Gimana Allah melihat kita? Gimana kata Allah? Bukan berarti bukan kata manusia. Kalau kita seperti itu, insya Allah, kata Allah, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Bagi orang-orang yang beriman, yang mengatakan, mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan kita, tsumma istaqamu, kemudian kita mau beristiqomah. Istiqomah di sini gimana? Istiqomah dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ay siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bisa diartikan kalau dalam Fatihah itu kan diartikannya jalan. Menurut mufassirin yang lain, ay alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, bagi orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, bin nabiyyin wasyirikin wasyuhada'i wassalihin. Jadi kalau kita istiqomah, Allah akan berikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan orang-orang yang seperti Kanjeng Nabi, para syuhada, para sholihin, seperti itu. Ayat tadi kelanjutannya, setelah tsumma istaqamu, baru Allah berkata, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Allah akan menurunkan para malaikatnya untuk mendukung kita dalam berbuat kebaikan, berbuat kebenaran, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Selama kita istiqomah di jalan Allah, Allah akan menurunkan bala bantuannya. Jadi jangan takut. Kalau kita motivasinya lillahi ta'ala, Allah tidak akan tinggal diam. Jadi ternyata Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan tumbuhan.
Allah menciptakan dunia ini dalam rangka untuk mendukung kita selama kita masih mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhan kita, kemudian kita istiqomah di jalan ini. Kan ada ungkapan al istiqomatu afdalu min alfi karomah. Istiqomah lebih utama daripada 1000 karomah. Kok bisa begitu? Adanya karomah karena kita istiqomah. Karena sulit istiqomah itu. Baru menjalankan kebaikan, kita berikan makanan misalkan kepada orang lain, pasti kan banyak yang bilang, nah dia pengen ke alam aja, dia nggak pengen punya keinginan saya, pengen nyalon DPR, nyalon gubernur misalkan. Pasti semua orang seperti itu cara berpikirnya. Biarpun kita berbuat kebaikan, pasti cemoohan ada saja. Sebetulnya apa tujuannya, sejauh mana kita bisa beristiqomah kepada Allah? Pasti diuji. Kenapa seperti itu? Kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf walanabluwannakum, pasti Allah akan uji semua manusia, hamba-hambanya pasti Allah akan uji. Kenapa seperti itu? Tahunya dari mana? Ternyata kalau kita ngaji ngaji alat, di sini ada lamnya, di situ lam taukid penekanan. Nunnya di situ disebutnya nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah terdiri dari nun taukid khafif. Jadi 3 kali pasti dan pasti kamu akan saya uji, kata Allah. Bisyai'in, dengan sesuatu. Minal khawfi, dari rasa ketakutan diri kita. Ketakutan apa saja? Nanti Allah menjelaskan. Takut karena anak, istri, harta besi bangkrut, ya, ditinggalkan anak, semua itu akan datang. Tapi jangan salah. Ayat di situ lanjutannya apa? Fabasyiril sabiri, kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar. Ternyata sabar itu luar biasa, tingkatannya paling tinggi. Kata Allah, innallaha ma'a sabirin, sesungguhnya Allah beserta. Lalu beserta kumaha sih? Ieu koski babarengan. Ini sabar teh kos gitu. Kos sudahannya. Hampura ya. Takut ada yang nggak ngerti. Jadi ma'a itu beserta, berbarengan dengan Allah. Berarti kan pencapaiannya apa? Pencapaiannya luar biasa. Karena nanti surga Allah ciptakan pun semuanya, ada yang paling tinggi surga Firdaus. Tapi kenikmatan yang paling tinggi adalah berjumpa dengan Tuhan. Kenikmatan yang paling luar biasa adalah bertemu dengan Allah, liqa'illah, berjumpa dengan Tuhannya. Itulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, terus fal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik rabbihi ahada. Allah terus gitu. Lamun cenah hayang berjumpa jeung aing, cak Allah jeung maksud tadi bae. Kalau ingin berjumpa denganku, falyamal amalan sholih. Kan ke situ doang kita. Tapi kenikmatan yang paling luar biasa itu. Ya, kembali lagi, kita sebagai hamba Allah, kadang-kadang kita sibuk melayani orang. Iya, ketua namanya ya. Udah sibuk melayani jamaah majlis, sibuk melayani suami, sibuk melayani anak.
dan selalu sibuk melayani manusia, kadang sok pokok, sibuk naka Allah. Banyak yang seperti itu. Orang mikirkan suami, kumaha caranya suami itu supaya ganteng gini. Anak supaya bersih, supaya cerdas. Anak hayang motor dibelikan motor. Semua dicobain kebutuhannya. Terkadang kita lalai, ghaflah kepada Allah. Kita tidak pernah memenuhi kebutuhan Allah. Itu yang kadang-kadang kita tidak sadari. Padahal Allah menciptakan kita, kata Allah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi pohok kadinya. Orang sibuk selalu melayani Allah. Allah menghadirkan kita di dunia ini dalam rangka mengabdi kepada Allah. Lain mengabdi ke manusia, tapi mengabdi kepada Allah. Allah memberikan fasilitas yang luar biasa. Diberikan rumah, diberikan mobil, diberikan suami, diberikan istri, diberikan nafas, diberikan badan kita. Ini hak guna pakai saja. Badan pun sama hak guna pakai. Ya. Lamun cek pegawai negeri mah palurah mah inventaris. Allah semua memberikan inventaris kepada kita. Tapi kadang-kadang Allah dia menghadirkan orang ke dunia dia untuk mengabdi ke Allah. Ibu orang sibuk kalayanan jelema malah lalai ke Allah. Coba saya ilustrasikan. Ada misalkan seorang ibu pergi ke Arab Saudi menjadi TKI. Di Arab Saudi dikirim visanya, dikirim tiketnya, diberikan uang sakunya untuk bekerja menjadi TKI di Arab Saudi. Setelah datang di Arab Saudi, lain orang bantuan dundungan orang, tuan orang, memagaji orang, malah orang sibuk sorangan, nyuci baju sorangan, masak jeung sorangan, sampai tua nagir pohon diasah. Kan kumaha coba? Kabina-bina, itulah gambaran diri orang. Orang sibuk dengan diri sendiri, padahal digaji punyana, yang memberikan tiket dia, yang berikan visa dia, yang berikan gaji kepada kita tiap bulan dia, tapi kita sibuk dengan diri sendiri. Seperti bulan sekarang, banyak orang yang melaksanakan haji. Ini Allah berkata di Al-Quran, beda dengan rukun Islam yang lain. Bedanya apa? Kalau sholat Allah perintahkan, zakat Allah perintahkan, puasa Allah perintahkan. Tetapi ayat tentang masalah haji luar biasa, berbeda. Padahal termasuk kategori rukun Islam. Arkanul Islam khamsah. Rukun Islam 5, yang terakhir haji. Beda luar biasa. Bedanya apa? Kata-kata Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabi. Alhamdulillah, ngapal mana tah? Jadi bere dikurangin. Bere jauh hiji. Berbeda kalimatnya perintah Allah dalam haji itu. Jadi perintah seperti itu membuat orang penasaran. Lamun cak kaum saya dia lalaki ya. Kalau meninggali wanita teh ya, baru tersikap betis nampaknya luar biasa indah dan vulgar maksudnya mah. Justru hal yang kecil itu membuat penasaran kan. Lamun cak kurai lalaki sok aja matanya dilalatan ya. Tersikap betisna saeutik bae Allahu Akbar bagus amat eta.
Eta kan jin penasaran beradu langsung tidak memakai pakaian. Nggak hilang, udah hilang lagi penasarannya. Itulah haji. Sampai-sampai orang rela menjual tanahnya hanya untuk ongkos berangkat haji. Tidak pernah mikiran aing balik rumah ieu. Imah geus eueuh, tanah geus ubana geus eueuh. Tidak pernah berpikir ke situ. Itulah haji, uniknya haji, antiknya haji. Luar biasa. Yang membuat semua orang penasaran. Bahkan orang yang pergi ke haji itu duduieu nonton orang Sunda katagihan. Eta menjadi bingung gitu. Iya katagihan nontonnya kecanduan hayang deui. Makanya banyak orang yang mengerjakan haji setiap tahun. Kenapa? Karena ada syauq kerinduan yang tidak bisa dilukiskan, yang tidak bisa diucapkan oleh kata-kata. Luar biasa. Mau di hati rindu ya saja. Hayang balik deh. Itulah keunikan dan antiknya ibadah haji. Padahal kalau kita mau jujur ibadah haji, lamun cak imah kos lalagaan, bercanda lah ibadah yang tidak pernah masuk akal. Kok bisa begitu? Coba lihat. Di situ kita suruh memuteran, melumpatan, kemahan. Kos tak ngerti kan? Kemahan orang. Sa'i lari-lari kecil melumpatan, memuteran Ka'bah. Terus main lempar-lemparan, batu pun coba lempar gitu. Ya, ibadah yang tidak masuk akal, ibadah yang paling antik itu. Lelemparan, lulumpatan, memuteran, imah kekemahan, itu coba. Ya, ibadah haji, coba Anda pikirkan. Jangan pikir-pikir sudah laga. Tapi kalau Anda sudah datang ke Baitullah, lihat Ka'bah, langsung ada cematan sininya. Berurai langsung air matanya. Karena menahan kerinduan. Luar biasa. Padahal tadi ibadah yang tidak pernah masuk akal. Haji biasanya orang katanya Baitullah ke rumahnya Allah. Padahal mah aya ngomong ilmu tasawuf kos ieu. Awal mah urang ngaharep ka Allah heula, kadua karena ka rumahna Allah. Bedanya begini, Anda misalkan dia imah ayo parawan, gelis luar biasa, cantik luar biasa. Datang ke kasihnya, main ke rumah tersebut, disuruh masuk, kekasihnya tidak mau. Bilangnya apa? Enggak, saya merindukan rumahnya, bukan kamunya. Orang sebagai misalkan wanita tersinggung tuh coba. Orang kan kos gitu kan, merindukan Baitullah jadi. Tapi tidak pernah merindukan yang punya rumahnya. Benar ya? Tahu orang kos gitu rumah ada. Jadi lebih kepada ibadah haji itu menapaktilasi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kau bisa menapaktilasi, coba lihat. Sa'i lari-lari kecil kergilikan air Zam-Zam. Ya. Jadi ibadah ritual haji itu murni menapaktilasi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Oh bisa kos gitu, orang sok adenge. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dia sebutannya bapaknya para nabi. Nabi Allah Ibrahim, makanya pangkat nage al Khalil, kekasih Allah. Menapaktilasi karena Nabi Allah Ibrahim salah satu nabi yang sempurna, yang menemukan apa yang disebut namanya tauhid ketauhidan.
Salah satu nabi yang murni mendapatkan ketauhidan tentang Allah, tentang ketuhanan, tentang keesaan, itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fenomena dalam Mekah itu dulu ada Raja Abraha yang Allah singgung dalam surat Al-Fil, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pada waktu itu Raja Abraha ingin memindahkan Ka'bah ke Yaman. Kok bisa seperti itu? Karena di situ ada perputaran ekonomi. Arab pada waktu itu pekerjaannya hanya berdagang, dan salah satunya itu Ka'bah itu, karena itu ucapan apa, devisa, pemasukan devisa luar biasa. Jadi menyangkutnya karena ekonomi. Jadi Raja Abraha, Ka'bah itu dihancurkan, nanti akan dipindahkan ke Yaman supaya di Yaman bisa ramai. Jadi ternyata Allah peduli kepada manusia untuk masalah perut. Contoh, Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, dan Wali Songo yang lainnya. Orang yang sudah meninggal 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, tapi bisa menghidupkan orang-orang di sekitarnya. Orangnya sudah meninggal ratusan tahun, tapi bisa memberikan kehidupan kepada orang yang hidup. Bangun jualan. Hebat kan? Begitu juga Ka'bah bisa memberikan kehidupan kepada masyarakat kota Mekah dengan adanya Ka'bah. Nah, Raja Abraha itu mau seperti itu. Jadi Ka'bah dipindahkan ke Yaman supaya di Yaman ada pertumbuhan ekonomi, supaya ada pemasukan. Karena zaman dahulu pun Ka'bah itu sudah dipakai. Kita itu mengadopsi, haji itu mengadopsi daripada napaktilasi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi tiba lagi usai mengeluarkan tawaf kayaknya. Jadi bukan hanya Islam saja, sebelum Islam datang pun, sebelum Islam masuk pun, ibadah tawaf itu sudah berjalan. Di situ Allah marah kalau sudah menyangkut masalah perut, Allah marah. Kenapa marahnya? Turunlah burung ababil, dihancurkan pasukan-pasukan gajah Raja Abraha. Beda dengan pada waktu zaman Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair Haritha pada waktu itu makar, ingin mendirikan negara Hijaz antara kota Mekah dan kota Madinah. Maka disebut negara Hijaz sebetulnya. Lalu dalam bahasa kenegaraan disebut makar. Pada waktu itu khalifahnya Marwan bin Yazid. Jadi masuk ke dalam kategori itu khalifahan Bani Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada waktu itu makar cerita sampai tidak bisa melakukan pergi haji. Akhirnya diseranglah oleh Marwan bin Yazid. Diserang, Abdullah bin Zubair nyumput di jero Ka'bah. Ka'bahnya dihancurkan oleh pasukan Marwan bin Yazid. Allah tidak marah. Karena itu kenapa? Menyangkut masalah stabilitas nasional. Itu marah Allah. Karena itu Abdullah bin Zubair mau mengadakan makar, mau bikin negara sendiri. Itu bukan urusan masalah perut. Allah tidak marah. Tapi Allah marah kepada Abraha karena Ka'bah itu mau dirusak, mau dipindahkan. Ibaratnya kalau misalkan dipindahkan berarti tidak ada pemasukan untuk masyarakat kota Mekah. Allah marah di situ. Makanya siapa saja yang di sini yang selalu memikirkan perut orang lain,
kesedara panjang apa kumaha, orang suruh berikan makan kepada siapa saja, pasti orang tersebut Allah akan bikin kaya. Karena ikut memikirkan masalah perut. Amalia luar biasa, paling gampang. Beda dengan amalia lain. Contoh, misalkan baca la haula wala quwata illa billah sehari satu malam baca 100 kali bisa dicicil 200 selama 5 waktu. Allah akan jamin rezekinya kepada orang tersebut yang mau istiqomah melaksanakan la haula wala quwata illa billah. Aidul wiridan misalkan ya Latif 129 kali, atau ya Latif yang didomahkan, karena ada sebagian ulama mengatakan justru hasilnya terletak di dalam domah tersebut. Gimana bacanya? Ya Latifu. Ada yang begitu, ada cukup yang baca Latif aja ya, berarti 129 kos gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu, bagaimana antara amalan kos itu iridan ibaratnya dengan praktek amalia yang tadi memberikan makan. Bisa dua-duanya. Yang orang praktek nggak langsung, yang orang ngadili kos gitu. Itu lebih baik. Karena amalan-amalan kos itu kan ngomong, sholat hajat, nah ya, jaga praktek sholat hajat yang berbeda-beda. Ayat sholat hajat baca kulhu 11, rakaat kado baca kulhu 11, ayat kos gitu. Ayat doa la ilaha karim subhanallah alhamdulillah salam mujibatul rahmati wa zaibah, ayat kos gitu. Ayat baca di Allah wa qadil hajat misalkan 100 kali. Allah macabe Allah bersurat wajahu di qadil hajati, sebutkan hajatnya biasa. Ya. Jadi meminta kepada Allah itu terserah bebas sebisa kita. Ingat, lain guru pakai bahasa Arab saja kita minta kepada Allah. Ya, memakai bahasa azam pun bahasa kita sendiri, Allah itu Maha tahu, Maha mengerti. Ya. Jadi ulah sok bahasa wah menyepelekan, ya jangan ya, tidak bisa seperti itu. Karena masing-masing orang punya keterbatasannya sendiri. Ulangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa kita lebih baik daripada itu. Kalau misalkan kita punya sifat seperti itu takabur, apa bedanya kita dengan iblis? Kalau iblis kan bahasanya dia ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin, aku diciptakan Allah annar melalui pakai api, aku diciptakan Allah pakai dari api. Sedangkan Adam diciptakan Allah dari tanah. Ya, jadi sulit dah. Kalau sudah punya sifat sombong bos itu, kadang-kadang kita lupa. Penyakit zohir kita seperti penyakit atel, kudis, kurapan, misalkan. Atau penyakit-penyakit yang lain, langsung baik orang ke dokter, buru-buru. Iya kan? Begitu seletik, batuk seletik, langsung orang ke dokter. Giliran kurang penyakit sombong, takabur, dia malah dicicipkan, padahal akut. Kenapa? Karena itu masalah penyakit batin. Kos itu kurang dicuekin. Nah, cakan jeung Nabi nujaddidu imanakum. Cenah gitu ya, kanjeng Nabi ta bahasan. Anyakeun kumaha kabeh iman orang kabeh. Kuna dia ngajarkeun Nabi qauli la ilaha illallah. Lamun cak saut pakai dan hadisna aya.
Kaifan wajadina ya Rasulullah, kumaha carana ngajarkeun iman kami ya Allah ya Rasul. Eta bi kasrati qauli la ilaha illallah. Lobakeun macakeun kalimat la ilaha illallah. Karena di kalimat la ilaha illallah itu disitulah terkandung semuanya. Kalimatul istighfar, kalimatul tawakal, kalimatul ridha, kalimat semuanya terkumpul di dalam kalimat la ilaha illallah. Menghilangkan ilah-ilah yang lain, tah Tuhan-Tuhan lain tuh sombong orang, ya. Kita menghilangkan hal-hal koskari itu, menafikan lana nafinya, menafikan hal-hal koskari itu. Aing teh bahasa ada orang dia banyak, atau aing teh tak keluar tak aing teh lebih ke diguran. Kalau mau doa aing mau bisa pas gitu ya, babel cakap ngeluih hati Allah. Itu penyakit batin yang kadang-kadang tidak kita sadari. Iya siap. Jadi menghilangkan, menafikan hal-hal yang seperti itu, kesombongan kita, sum'ah kita, riya kita hilangkan. Illallah, mengisbatkan semua hanya kepada Allah. Belajar akhirnya orang mulai. Tenang. Karena mungkin belum hidup ya. Ya, jadi la ilaha illallah. La ilaha illallah hurufnya ada 12 huruf, ditutup dengan Muhammad Rasulullah 12 huruf juga. Jadi semuanya jumlahnya ada 24. Kita hidup sehari semalam 20, berarti nah maksudnya. Ya, apa maksudnya? Berarti jangan sampai kita melupakan Allah. Ketemu kan ya? Jadi la ilaha illallah 12, Muhammad Rasulullah 12. Jadi jumlahnya semua 24. Berarti dalam 24 jam ini kita jangan sampai lupa mengingat Allah. Kata Allah, zikir sebanyak-banyaknya, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Pada waktu kita berdiri, pada waktu kita duduk, pada waktu kita berbaring air, lagi bukan saja maksud dalam keadaan apapun, sedang apapun, dimanapun, terus ingat Dia. Kekasih mas, suami mah kita ingat terus, Allah mah kita tidak pernah ingat. Pada hari yang menghadirkan kita di dunia ini, Allah yang memberikan segalanya. Kita punya tangan, punya mata, punya hidung, diberikan suami yang ganteng, anak baragus, dan lucu-lucu, cantik-cantik, tapi kita lupa kepada yang memberikannya. Makanya di Al-Quran di situ, ya, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Di dalam kehidupan itu hanya ada 3, berdiri, duduk, dan berbaring atau tidur. Sama. Kehidupan itu cuma tiga itu aja. Jadi selalu ingat, dimanapun, kapanpun, sedang apapun, kita sedang melakukan apapun, selalu ingat Allah. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya, kalau kita selalu mengingat Allah, ala bizikrillahi tatmainnul. Dengan berzikir, dengan mengingat Allah lah tatmainnul qulub, kita akan menjadi tenang, tegaran kusut, terhalimu malu. Sudah dibayar.
Lalu itu nggak pakai ngomong sudah tersedap kurasi. Saya rasa nggak pakai garam bahasa apa gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi perintah Allah melalui zikir itu sebetulnya ke situ masuk kategorinya supaya kita menjadi tenang. Kalau sudah tenang diri kita menghadapi apapun, insya Allah, ya insya Allah gagal buat. Jadi insya Allah akan selalu terpantau atau selalu terkontrol oleh kita kalau kita sudah menjadi tenang. Apalagi kelanjutan ayat atau Allah yang di ayat yang lain, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Yang dipanggil oleh Allah itu nafsu yang sudah tenang. Kata Allah irji'i, ayo ke sini. Ila rabbiki, ayo balik kepada Tuhannya. Radiyatan mardiyah, kamu ridha, Allah pun Allah senang, kamu pun senang. Maksudnya seperti itu maksudnya. Jadi banyak orang misalkan yang dipaksa oleh Allah supaya balik kepada Dia. Bagi orang-orang yang banyak masalah. Bagi orang tidak ada masalah, kalau sudah datang panggilan dari Allah melalui Israel, malah beda. Bahasanya begini, Bang Israel, sudah saya tunggu dari minggu yang lalu, kok sekarang baru datang? Orang yang sudah merindukan Allah, orang yang sudah mutmainnah, orang yang sudah tenang. Beda yang orang yang sudah banyak masalah, pasti protes. Bahkan kalau dia punya uang, dia akan memberikan uang nyokok Israel. Kalau bisa disambung. Jadi ada yang secara paksa dan ada yang secara suka rela. Bahkan yang tadi menginginkan kerinduan, ingin cepat-cepat dipanggil oleh mau dipaksa apa sukarela nih? Gak bisa, jangan ketawa juga. Mau tidak mau pasti kolonasi dari label, udah pasti itu. Sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Jadi mau dipaksa apa mau sukarela? Kalau mau sukarela, ayo kita ikut yang baik, ibadah yang benar, berbuat baik terus menerus, jangan mikirin kata orang. Ya, selama kita berjalan lurus di jalan Allah terus menerus, jangan pernah pedulikan orang lain. Maksudnya orang-orang yang mencaci maki, yang mencemooh, tinggalkan saja. Ya, jadi anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Selama Allah ridha terhadap diri kita, selama Allah senang terhadap diri kita, kita jalan terus. Karena apa? Tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk mencari ridhonya Allah. La maqsuda illallah. Tujuan kita yang utama tidak ada tujuan kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, mencari ridhonya Allah. Kita dihadirkan di dunia ini seperti itu. Jadi fastabiqul khairat, khairun nas anfa'uhum linnas, hayy, jalan terus. Karena di dalam Al-Quran itu pasti menyangkut tentang masalah sosial. Banyak orang yang sholat tapi Allah apa disebutnya para pendusta agama, tidak pernah peduli dengan orang miskin, kepada yatim piatu. Malah disebutnya orang-orang tersebut fawailul lil neraka. Jelema bagi orang-orang yang rajin sholat tapi tidak pernah peduli terhadap fakir miskin dan yatim.
Berarti kan apa? Agama itu mengajarkan sosial yang luar biasa. Makanya berkegiatan seperti ini, alhamdulillah jadi satu ajang silaturahmi. Ya, yang tadinya tidak kenal jadi kenal. Ya, yang misalkan ada informasi yang sakit jadi tahu gitu. Alhamdulillah dipertemukan kita. Inilah yang disebut kata Nabi Raudhatun min riyadil jannah, taman-tamannya surga. Karena orang yang ta'lim belajar itu dari rumah niatnya saja, Allah akan menurunkan para malaikatnya untuk orang tersebut niat lillahi ta'ala untuk thalabul ilm. Ya, seperti itu. Bahkan Allah akan menurunkan malaikatnya di dalam kitab Sirrul Asrar, karangannya Tuan Syabul Qadir, bagi orang tersebut diniatkan selalu belajar ilmu, thalabul ilm. Allah akan menurunkan kepada orang tersebut di dalam kubur malaikat yang terus mengajarkan keilmuan terhadap dia. Bagi orang-orang yang tidak terkontaminasi niatannya, jadi niat ke sini bukan ingin pamer, bukan ingin dilihat orang, tapi niat lillahi ta'ala, kita buat silaturahmi dan kita buat thalabul ilmi. Insyaallah Allah akan menjaga kita melalui para malaikat terhadap diri kita. Wa afwana karim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'il hasil maqasidana wa balik muradana wa sabit imanana wa bil barakah dunya wal akhirah bisalamati dunya wal akhirah. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amran, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Khairud dunya wal akhirah, warzuqna ya fa'ila kulli khair, wa ya hadiya kulli khair, wa ya dalal kulli khair, wa ya ahlal khair, wa ya ahlal khairat. Anta Allah, anta la ilaha illallah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apunten, maaf ya kalau ada kesalahan itu datang dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, umumnya untuk kita semua di sini. Hadanallahu wa iyyakum wa nafa'a minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.